Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi tentang program linear. Ini sudah masuk di menentukan nilai optimum. Jadi kaitannya dengan nilai optimum biasanya juga disebut fungsi sasaran. Nilai optimum itu ada memaksimumkan, ada juga yang meminimumkan. Misalnya kalau yang memaksimumkan itu adalah laba atau untungnya. Kemudian meminimumkannya itu biasanya biaya produksinya. Dan menentukan nilai optimum ini merupakan bagian akhir dari program linear. Jadi semua materi yang sudah pernah didapat sebelumnya, mulai dari menentukan daerah penyelesaian hingga membuat model matematika, itu terangkum semua di sini nantinya. Jadi inilah yang akan kita kerjakan masalah program linearnya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal berikut ini. Oke, dengan persediaan kain polos 20 meter dan bergaris 10 meter, penjahit akan membuat dua model pakaian jadi. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter bergaris. Model 2 2 meter polos, 0,5 meter bergaris. Bila pakaian dijual, model 1 untungnya 15.000 dan model 2 untung 10.000. Laba maksimum yang diperoleh. Nah, inilah yang tadi berarti kita nilai optimumnya itu memaksimumkan laba. Setelah membaca soalnya keseluruhan, nah, kita sudah bisa membuat ininya. Kita jawab saja dulu. Berarti ada model 1 dan ada model 2, karena itulah yang menjadi fungsi sasarannya. Berarti kita yang pertama misalkan untuk model pertama adalah X dan model kedua adalah Y. Berarti kalimat ini bisa dibuat model matematikanya setelah membuat pemisalan. Setiap model memerlukan kain polos dan kain bergaris. Persediaan kain polos dan kain bergaris, berarti kita bagi ini berdasarkan kainnya. Nah, untuk model 1, jadi untuk model 1 yang ini memerlukan 1 meter kain polos. Itu ditulis 1X. X-nya tidak usah ditulis ya. Satunya maksud saya 1X kan X saja. Ditambah untuk model 2-nya ini memerlukan 2 meter kain polos. Ditulis 2Y. Berapa persediaan kain polos? 20 meter. Berarti tidak boleh lebih dari 20. Nah, selanjutnya untuk kain bergaris. Untuk model 1 memerlukan 1,5. Nih, berarti ditulis 1,5 X ditambah untuk model 2-nya ini memerlukan 0,5. Ya, tulis lagi 0,5 Y. Berapa persediaannya? 10 meter. Berarti tidak boleh lebih dari 10 meter. Kemudian oke, untuk bahasa
sampai di fungsi sasarannya sudah semua saya lingkari. Nah, berarti kita masuk ke kendala yang tak negatifnya, atau seperti ini tulisannya X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Karena kita mau membuat sesuatu berarti tidak mungkin negatif ya. Nah, sekarang fungsi tujuannya fx, y nya sama dengan model 1 memperoleh untung 15.000, berarti 15.000 X ditambah model 2 untungnya 10.000 Y. Jadi inilah fungsi sasarannya fx, y. Nah, semua yang ada di sini, angka-angka yang ada di sini sudah dibuat model matematikanya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita gambar grafik, tentunya dengan langkah-langkah menggambar grafik yang sudah dipelajari. Jadi kita gambar dulu untuk yang pertama. Kita ke sini. Untuk X tambah 2Y kecil sama dengan 20. Berarti yang pertama kan kita menentukan titik potong ya. Berarti titik potong itu X tambah Y sama dengan dan tambah Y di situ. X tambah 2Y sama dengan 20. Baru kita buat ininya untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Di video sebelumnya kan saya tulis seperti ini. Kalau X nya 0, Y nya pasti 10. Kalau Y nya 0, X nya pasti 20. Itu ya. Berarti titik potong sumbu X dan sumbu Y nya yang diperoleh di sini adalah 0,10 untuk sumbu Y dan titik 20,0. Untuk yang ini sudah. Kemudian kita bisa menentukan memang uji titiknya. Uji titik yang mana kan nanti daerah penyelesaian. Di video sebelumnya juga saya selalu menguji titik 0,0 ya. Jadi kita di sini uji titik 0,0. Berarti X nya ganti 0 ditambah 2 kali 0, maka lebih kecil dari 20. Perkalian 0 kan 0 ya, 0 lebih kecil dari 20. Apakah ini kalimatnya benar? Ini benar. Berarti yang ada 0,0 nya merupakan daerah penyelesaian. Oke, lanjut ke yang kedua. Saya bagi saja. Yang ini maksudnya ya, 1 untuk 1,5x ditambah 0,5y kecil sama dengan 10. Jadi model ini bisa kita ubah dulu dengan mengalihkan 2 setiap ruas. Gunanya supaya tidak ada koma-koma di sini. Jadi kita tulis kalau ini dikali 2, berarti 1,5 kali 2 itu 3x ditambah 0,5 kali 2 itu 1 ya, 1 tidak usah ditulis, kecil sama dengan 2 kali 10, 20. Berarti untuk titik potongnya 3x tambah y sama dengan 20. Berarti kita buat di sini seperti ini. X, y, sini 0, sini 0. Ketika x nya 0, y nya pasti sama dengan 20. Ketika y nya 0, x nya 20 bagi 3. Kalau 20 per 3 ya.
Nah, sehingga kita dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti di sini 0,20 dan titik berikutnya 20/3,0. Bisa juga langsung menguji titiknya. Kita uji titik 0,0. Berarti 3 kali 0 ditambah 0 lebih kecil dari 20. Ini 0 pasti ya. 0 lebih kecil dari 20 juga pernyataan yang benar. Nah, informasi-informasi ini sekarang kita akan transfer ke gambar. Nah, sekarang kita buat di kertas peta supaya lebih ya. Untuk kertas berpetanya ini sekarang kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Saya gambar di sini saja. Oke, kita tarik untuk sumbu X-nya. Ini dia. Oke, sudah dapat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Karena bilangan yang akan kita pakai ada 10, ada 20. Nah, ini kita bisa buat saja skala 2 ya, skala 2. Berarti di sini kan 0, 2, 4 dan seterusnya ya. Saya tulis 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Begitupun untuk sumbu Y-nya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, kita pasang yang ini dulu. Untuk titik 0,10, X-nya 0, Y-nya 10. Berarti ini titiknya. Kemudian untuk 20,0, berarti X-nya 20, Y-nya 0. Nah, ini. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan ini. Kemudian untuk ini pas kan ya, nggak pas. Daerah arsirannya. Nah, untuk daerah arsiran ini kan 0,0 yang memenuhi, berarti yang tidak ada 0,0-nya itu yang diarsir. 0,0 ada di bagian bawah sini, berarti kita arsir bagian sana atas. Yang bagian sini. Arsiran itu semua daerah atasnya ini kena. Percepat saja. Paskan di garis ya, paskan di garis. Kemudian selanjutnya kita buat yang ini. 0,20. 0,20. Nah, berarti ini titiknya. Oke. Kemudian 20/3. 20/3 itu menghampiri angka 7. Berarti sekitar sini. Ini adalah titik 20/3. Nah, kita akan membuat garis lagi yang menghubungkan kedua titik ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat arsiran lagi sesuai dengan uji titiknya. Uji titiknya itu tadi 0,0. 0,0 itu di sebelah sini.
dan ini memenuhi, berarti yang diarsir sebelah sininya yang tidak ada 0,0 nya. Arsir. Oke, kita arsir lagi. Kemudian perhatikan yang kendala tak negatifnya. Berarti X besar 0, X besar 0 itu sebelah sini, berarti yang kecil 0 nya kita arsir. Pas di sini. Kemudian Y besar 0 di atas, berarti yang diarsir di bagian bawah. Nah, berarti ini yang merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini ada titik-titik di sini, daerah yang bersih. Ada ini sama ini. Jadi kita tulis dulu untuk titik ini. Ini tadi titiknya 0,10. Tulis dulu. Ini titik 0,10. Kemudian titik ini. Nah, bagaimanakah mencari titiknya ini? Kalau yang ini kan titiknya 20/3,0. Ini bagaimana mencari titik pertemuan dua garis linear? Nah, bisa dengan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode gabungan dari itu. Kalau gambar kita bagus, maksudnya saya bagus, semua garisnya pas di sini semua, karena ini cuma pasnya di sini tadi. Nah, maka kalau di garis sepertinya ini titiknya 4,8 ya. Nah, perhatikan ini yang tanda ininya. Ini garis putus-putusnya. Ini kalau garis kita bagus. Ini 4, ini 0,8. Itu bisa membantu kalau gambar bagus. Tapi tidak apa-apa, kita bagaimana mencarinya. Nah, mencari titik potong antara dua garis. Berarti kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Ini kan lebih cepat kalau saya menggunakan metode eliminasi ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 20. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 20. Eliminasi apa? Berarti lebih bagus kita eliminasi Y saja dulu. Kali 2. Kalau ini dikali 2, berarti ini kali 1, ini kali 2. X tambah 2Y sama dengan 20. Kemudian 6X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti ini min 5X. Ini dapat sama dengan min 20. Berarti X sama dengan min 20 per min 5 sama dengan 4. Betul tadi ya, 4. Sekarang X sama dengan 4, kita substitusi ke sini saja sembarang. X sama dengan 4, kita substitusi ke X tambah 2Y sama dengan 20. Ini cuma mengulang materinya, makanya saya percepat dari SMP. Berarti 4 tambah 2Y sama dengan 20. Berarti 2Y sama dengan 16, Y sama dengan 8. Jadi X nya 4, Y nya 8. Berarti 4,8. Dengan grafik pun tadi ini dibantu oleh grafik 8. Nah, setelah dapat semua titik-titiknya, titik inilah yang akan membuatnya optimum. Bagaimana mengujinya? Ada dua cara pengujian titik. Jadi bisa menggunakan garis selidik. Ini lagi ada yang dikatakan garis selidik. Ada juga dengan menggunakan uji titik optimumnya. Kalau garis selidik berarti kita fokus ke sini, fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Itu kalau garis selidiknya.
Ini kita buat grafiknya sama dengan berapapun dulu. Ini sama dengan K. Tapi itu gambar grafiknya kan digeser-geser. Ya, digeser. Tapi kalau untuk menguji titik, semua titik ini akan kita uji ke fungsi sasaran. Manakah nilainya yang paling besar? Karena ini maksimum. Jadi kita uji. Bagaimana mengujinya? Seperti ini. Jadi saya pakai yang ini ya, untuk uji titiknya. Untuk uji titiknya kita menggunakan berarti f x, y sama dengan 15.000 x ditambah 10.000 y. Berarti titik yang pertama adalah 0,10 ini. Berarti kita uji titik 0,10, berarti x nya ganti 0, y nya ganti 10. Berarti f 0,10 sama dengan 15.000 kali 0 ditambah 10 kali 10.000. Ini dapat 10 kali 10.000 dapat 100.000. Ini 0 ya. Kemudian untuk titik 4,8 berarti f 4,8 sama dengan 15.000 kali 4 ditambah 10.000 dikali 8. Ini sama dengan 15.000 kali 4 dapat 60.000 ditambah 8 kali 10 80.000 dapat 140.000. Titik berikutnya 20 per 3. Jadi kita gunakan warna lain kelihatan jelas. Untuk 20 per 3,0 kita masukkan ke fungsi 20 per 3,0 sama dengan 15.000 kali 20 per 3 ditambah 10.000 kali 0. Ini bisa coret ya, 5.000 kali 20 berarti tetap juga 100.000 tambah 0, ini sama dengan 100.000. Nah, perhatikan angkanya. Kalau dia, maksudnya apa ini? Kalau dia hanya membuat model satunya kan 0 ya, model 2 nya 10. Kalau dia hanya membuat model 2 sebanyak 10 buah, berarti dia untungnya 100.000. Atau dia membuat seperti ini 20 per 3, berarti tidak cukup 20 per 3 ini tidak mungkin, baju kan harus utuh ya. Berarti ini cuma dapat 6 baju ini. Berarti kalau dia dapat 6 baju, untungnya segini juga. Karena kalau kita membuat model tidak mungkin pecahan, tapi karena kita dalam perhitungan ini seperti ini, makanya kita tetap gunakan ini. Kemudian untuk yang ini, yang bagian tengah 4,8. Yang ini membuat model 1 sebanyak 4 dan model 2 sebanyak 8 itu mencapai untung 140.000. Nah, yang manakah paling besar? Ya, 140.000. Berarti kita bisa menjawab laba maksimum yang diperoleh jadi laba maksimumnya sama dengan 140.000 rupiah. Jadi itu kalau menggunakan uji titik. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan garis selidik? Garis selidik itu kita pakai di grafik. Jadi kita pakai ini dulu. Berarti
kita buat garisnya. Ingat, gradien garis kita gunakan kemiringan garis untuk membuat garis selidik. Kemiringan garis itu tidak mempengaruhi dari konstantanya, makanya ini kita buat seperti ini untuk garis ini. Garis yang ini kita bisa membuatnya seperti ini garisnya. Berarti fungsinya itu adalah 15, atau yang paling sederhananya dari ini, masing-masing bisa dibagi dengan 5000. Berarti ini dapat 3x tambah 2y. Bisa ya, ini dibagi 5000 dapat 3, ini dibagi 5000 dapat 2, sama dengan k. K itu kan tidak mempengaruhi kemiringan. Yang berpengaruh berarti di sininya kemiringannya saja. Berarti kalau saya yang paling bagusnya saya sama dengan 6 saja dulu. Berarti kalau ini sama dengan 6, berarti x nya 2, y nya 3 untuk titik potong. Atau lebih bagus lagi kalau 12 misalnya, hanya kita buat k nya ambil 12. Jadi untuk garis selidik terserah kita yang mau mengujinya. Bisa ambil k nya 12, 3x tambah 2y sama dengan 12. Berarti kita cari pembuat titik potongnya, sama tadi caranya. Berarti di sini x, sini y, sini 0, sini 0. Kalau x nya 0, y nya dapat 6. Kalau y nya 0, x nya dapat 4. Berarti 0,6. 0,6 itu ada di sini. Kemudian 4,0 ada di sini. Nah, dari garis inilah nanti kita akan melihat yang manakah yang akan menjadi penyelesaiannya atau fungsi nilai optimumnya, maksud saya. Kita buat ini garisnya. Nah, yang namanya garis selidik, kita akan menggeser ini garis. Nah, kalau dia besar berarti semakin ke sini, semakin arahnya ke atas. Kalau dia semakin kecil, dia arahnya ke bawah. Jadi kalau soalnya maksimumkan, kita geser ke sini. Nah, yang manakah paling terakhir kena titik? Ini ada 3 titik. Jadi kalau saya geser lagi ini, saya geser lagi dengan kemiringan yang sama. Nah, ya itu namanya menggeser ya, garis selidik. Kita buat yang kemiringannya sama dengan ini. Yang paling terakhir kena kan ini sudah kita buat lagi di sini. Jadi ada yang pertamanya ini kita garis. Ternyata yang paling di antara 3 titik yang paling atas adalah yang titik yang ini ya. Yang paling atas adalah titik yang ini tadi 4,8. Titik ini yang paling terakhir kena. Begitupun kalau garis selidiknya kita mulai dari yang paling atas ini, misalnya di sini besar sekali ya. Ini garis selidiknya. Berarti karena tidak ada kena, arah titik optimumnya itu ada di bawah, kita geser. Nah, ternyata yang duluan kena adalah yang ini pastinya. Yang duluan kena. Berarti ini adalah nilai optimumnya. Jadi kita tidak perlu mencari ininya lagi. Kita tidak perlu cari ininya, langsung masukkan 4,8 ke fungsi sasarannya saja. Karena berdasarkan garis selidik itu yang kena. Kalau kita menggunakan uji titik, berarti semua titik yang membuat optimum itu kita uji yang manakah sesuai permintaan, yang manakah yang paling maksimum. Itu tadi ya. Jadi ada 2 caranya.
terserah mau pakai garis selidik. Kalau menggunakan kertas berpetaknya dan penempatan titik-titiknya bagus menggunakan garis selidik. Kalau merasa cepat dalam hitung-hitungan, boleh juga menggunakan uji titik. Saya rasa untuk satu contoh saja, ini apalagi sudah terlalu lama. Berikutnya bisa dicoba sendiri dengan mengikuti alur-alurnya tadi. Jadi saya simpulkan, yang pertama membuat model, kemudian menggambar ada titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian menguji titik. Begitupun untuk yang pertidaksamaan yang berikutnya. Kemudian kita pindahkan ke gambar grafik. Setelah dapat titik optimum, kita uji satu-satu di fungsi sasaran atau menggunakan garis selidik. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.